Halo, halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi. Kali ini nih, kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak di luar dugaan ya. Gimana caranya gerakan fisik yang sederhana loh, dan terkoordinasi, itu bisa jadi semacam kunci buat ningkatin fungsi otak kita. Jadi ini bukan olahraga berat biasa ya, tapi lebih ke gerakan spesifik yang kayaknya dirancang buat nyambungin kerja otak gitu. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Making a Good Brain Great. Nah, kita bakal fokus banget nih ke bagian yang ngomongin soal koordinasi otak lewat gerakan. Kayaknya sih ini bab 14 ya di materi Anda. Misi kita jelas, kita mau bedah latihan-latihan ini. Gimana cara ngelakuin yang benar? Terus yang paling penting, kenapa sih ini dianggap penting buat performa otak Anda? Itu menurut sumbernya ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok kikuk banget ya geraknya? Atau susah fokus pas lagi baca? Atau mungkin otak rasanya ngebul aja gitu, nggak jernih. Nah, sumber ini ngasih ide, mungkin beberapa gerakan yang mau kita bahas ini bisa ngebantu loh. Oke deh, yuk langsung aja kita bedah bareng-bareng. Tentu, ide bahwa tubuh sama pikiran itu nyambung, itu kan sebenarnya bukan hal baru ya. Tapi fokus ke gimana gerakan fisik terkoordinasi secara spesifik bisa ngaruh ke fungsi kognitif. Nah, itu emang bidang yang lagi banyak digali dan menarik banget. Sumber yang Anda pegang ini kelihatannya mau nekenin kalau otak kita tuh nggak kerja sendirian di ruang hampa. Apa yang kita lakuin pakai badan kita, apalagi gerakan yang butuh koordinasi, itu bisa langsung ngaruh ke cara otak kita proses info, belajar, ya pokoknya fungsi secara umum lah. Jadi ini bukan cuma soal bikin badan fit aja, tapi secara aktif ngelatih koneksi di otak lewat gerakan. Gitu intinya. Bener banget. Dan bagian dari sumber kita ini, yang kayaknya dari bab 14 itu, langsung ngasih serangkaian latihan praktis loh. Jadi bukan cuma teori, tapi langkah nyata. Sumbernya ini ngeklaim kalau latihan-latihan ini bisa ngaruh ke banyak hal. Mulai dari bikin pikiran lebih jernih pas lagi mikir, lebih lancar pas baca, naikin energi, koordinasi badan jadi lebih oke, memori jadi lebih kuat, sampai bisa mempertajam kemampuan mikir abstrak. Lumayan luas ya cakupannya. Iya, apa yang menarik di sini ya kalau kita coba rangkai dari petunjuk-petunjuk di sumber itu prinsip dibalik kenapa koordinasi gerakan ini penting. Mungkin di bagian lain, sumber ini ada nyinggung soal plastisitas otak. Tahu kan, kemampuan otak buat berubah, adaptasi gitu tergantung pengalaman. Atau prinsip yang sering disebut gunakan atau lupakan itu loh. Intinya sih, sirkuit-sirkuit otak yang beda-beda itu perlu diaktifin secara rutin biar tetap efisien, tetap kuat gitu. Nah, latihan koordinasi, apalagi yang gerakannya nyilang garis tengah badan, kayak salah satu latihan nanti, cross-scroll, itu secara teori ngebantu ngaktifin sama ngegabungin kerja dua sisi otak, kiri dan kanan, barengan. Oh, jadi biar kerja sama gitu ya otak kiri sama kanannya? Betul. Kenapa ini penting? Soalnya banyak fungsi kognitif kita yang level tinggi, kayak yang mecahin masalah rumit, kreativitas, atau bahkan paham bacaan yang dalam, itu butuh komunikasi yang lancar, kolaborasi yang bagus antara dua sisi otak itu. Sumber ini juga sempat nyebut sedikit soal gejala sensitivitas. Misalnya, sensitif sama cahaya terang, atau suara keras, sentuhan yang tiba-tiba, atau bahkan soal jarak sama orang lain. Nah, ini bisa jadi indikator adanya, tantangan dalam cara otak proses input sensorik. Latihan koordinasi kayak gini mungkin ya relevan buat sebagian orang sebagai cara ngelatih otak ngegabungin info sensorik, apa yang kita rasa, kita lihat, kita dengar, sama respons motorik, gerakan kita. Biar sistemnya kerja lebih harmonis aja. Wah, menarik banget ya. Gimana koneksi fisik itu bisa nyambung ke fungsi otak. Dan gimana gerakan simpel bisa punya dampak gitu. Untungnya sumber kita ini ngasih contoh yang praktis banget ya. Coba kita lihat latihan pertama deh yang mereka saranin di bab ini. Namanya tombol otak atau brain buttons. Gimana tuh cara ngelakuinnya? Gini, Anda diminta bikin bentuk C pakai jempol sama telunjuk satu tangan. Terus taruh jari-jari ini di sisi kanan kiri tulang dada. Pas di bawah tulang selangka ada lekukan lembut gitu biasanya. Tangan yang satu lagi taruh aja di atas pusar, santai. Nah, sambil posisi gitu, gosok-gosok lembut area di bawah tulang selangkah tadi, kira-kira 20-30 detik lah. Udah. Habis itu, ganti posisi tangan. Yang tadi dipusar sekarang gosok, yang tadi gosok sekarang dipusar. Ulangi lagi. Gampang kan? Pertanyaannya sekarang,
Apa sih klaim manfaat dari gerakan ini? Sumber ini bilang katanya bisa bantu ningkatin kejernihan berpikir, terus bantu mata biar tetap di tempat pas baca, jadi nggak gampang loncat baris. Juga memfasilitasi mata buat nyebrang garis tengah visual, ini penting pas baca dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dan katanya juga bisa ningkatin energi buat ngerjain tugas. Wah, kayak tombol reset kilat ya kedengarannya. Iya, kalau dilihat dari deskripsi lokasinya ya, gerakan ini kayaknya menstimulasi area yang dekat sama arteri karotis. Itu pembuluh darah utama yang bawa darah ke otak kan? Selain itu, area itu juga sering dianggap titik akupressure di beberapa tradisi. Meskipun sumber ini seperti yang Anda bilang tadi mungkin nggak jelasin mekanisme ilmiahnya banget-banget ya, tapi intinya kayaknya sih stimulasi fisik yang lembut di area strategis ini potensinya bisa mengaruh ke kesiapan otak, mungkin juga ke aliran energi atau tingkat kewaspadaan. Ini sejalan sih sama ide kalau input fisik bisa micu respon fisiologis yang dukung fungsi kognitif. Oke. Jadi intinya stimulasi fisik di titik kunci buat semacam bangunin otak gitu ya. Masuk akal sih sebagai langkah awal. Nah, setelah kita bangunin kesiapan otak pakai tombol otak ini, sumber ini lanjut ke latihan yang fokusnya agak beda, yaitu ngegabungin apa yang kita lihat sama gerakan kita biar mulus. Ini namanya angka 8 malas atau lazy eights. Gimana caranya? Caranya rentangin satu lengan, lurus ke depan, sejajar sama mata Anda, jempolnya ngacung ke atas, kayak ngasih tanda oke gitu. Nah, mata fokus ke jempol itu ya. Terus mulai gambar bentuk angka 8 tidur. Tahu kan simbol tak terhingga yang horizontal itu di udara? Pelan-pelan aja geraknya, yang besar dan ngalir. Penting banget nih, lehernya rileks, kepala usahain tegak, jangan banyak gerak. Biarin mata Anda yang kerja ngikutin jempolnya muter. Ya mungkin kepala gerak dikit nggak apa-apa, tapi fokusnya di mata. Kalau udah beberapa kali, ganti tangan, ulangi lagi. Manfaatnya apa nih kalau kita gambar angka 8 imajiner gini? Materi ini bilang, latihan ini bisa bantu ningkatin kemampuan baca secara umum, terus dukung proses baca cepat, bantu pas nulis, sama ningkatin koordinasi tangan mata juga. Itu gerakan menyilang garis tengah visual. Pas mata Anda ngikutin jempol nyebrang dari kiri ke kanan, balik lagi, Anda tuh secara aktif ngedorong kedua mata buat kerja bareng dan nyebrang garis imajiner yang bagi pandangan Anda jadi dua. Nah, gerakan nyilang garis tengah kayak gini, mau visual atau fisik, sering banget dikaitin di literatur soal perkembangan motorik sama kognitif itu, sama peningkatan integrasi antara dua belahan otak. Oh gitu. Kenapa penting buat baca nulis? Soalnya tugas kayak baca, nulis itu kompleks banget. Baca aja misalnya otak perlu proses simbol visual, huruf, kata, terus ngaitin ke makna, bahasa, ini biasanya lebih dominan di otak kiri, sambil ngelacak posisinya di halaman, ini lebih ke fungsi otak kanan. Nulis juga kan perlu koordinasi visual motorik yang rumit. Jadi latihan yang secara eksplisit ngelatih mata buat gerak nyebrang garis tengah secara mulus, kayak lazy eights ini, secara teori bisa nguatin jalur saraf yang dukung komunikasi antar hemisfer yang dibutuhin buat tugas-tugas itu. Jadi kalau tombol otak tadi kayak nyalain sistem, angka 8 malas ini lebih kayak nyingkronin input visual sama pemrosesan otak kiri kanan ya. Kayaknya konsep nyebrang garis tengah ini jadi tema penting ya di sini. Oke deh, kita lanjut yuk ke latihan berikutnya yang dijelasin di bab ini, topi berpikir atau thinking caps. Wah, ini kedengarannya unik nih. Mungkin agak nggak kepikiran. Gimana caranya? Pakai jempol sama telunjuk kedua tangan, pegang pinggiran luar telinga Anda, mulai dari paling atas ya. Terus pelan-pelan buka gulungan atau tarik dikit pinggiran luar telinga itu, seolah-olah Anda lagi ngerapihin gitu. Lakuin ini pelan-pelan, gerak ke bawah, ngikutin lekukan telinga sampai ke cuping telinga. Pas udah sampai cuping, tarik lembut ke bawah dikit. Sumbernya nyaranin ulangi proses ini, dari atas ke bawah sambil buka gulungan sampai 3 kali. Nah, apa nih klaim dibalik mijet telinga ini? Sumbernya bilang gerakan thinking caps ini bisa bantu ningkatin kemampuan ngeja, ningkatin kesadaran diri, nguatin memori jangka pendek, perbaiki kemampuan dengerin baik suara dari luar maupun suara hati kita, dan bahkan ngembangin keterampilan mikir abstrak. Wah, rentang manfaatnya lumayan menarik ya dari gerakan simpel gini.
Emang menarik sih kedengerannya. Kalau kita coba pahamin potensi mekanismenya pakai pengetahuan fisiologi umum ya, telinga luar kita itu kan kaya banget sama ujung syaraf dan titik akupunktur atau acupressure. Stimulasi sentuhan yang lembut tapi disengaja di area ini bisa dianggap kayak bentuk input sensorik yang efeknya mungkin ganda. Bisa jadi nenangin sistem saraf karena sentuhan lembut kan, tapi sekaligus juga ningkatin kewaspadaan atau fokus karena ini sensasi baru yang kita sadari. Oh, jadi ada dua efek gitu ya? Bisa jadi. Hipotesisnya nih, mungkin stimulasi ini bantu nyaring gangguan auditori dari luar dan dari dalam. Jadi bikin orang lebih fokus ke tugas pendengaran, kayak dengerin instruksi atau musik, atau lebih fokus ke proses mikir internal, kayak nginget info buat memori jangka pendek atau nalar abstrak. Soal kesadaran diri yang disebut tadi, mungkin nyambungnya ke peningkatan kesadaran soal sensasi tubuh sama keadaan internal pas lagi ngelakuin latihan ini. Tentu aja ya, ini interpretasi berdasarkan prinsip umum, soalnya sumbernya mungkin nggak detailin jalur neurobiologisnya. Oke. Jadi, dari stimulasi area dekat leher ke integrasi visual, sekarang kita ke stimulasi sensorik langsung di telinga buat fokus sama pendengaran. Rangkaian latihannya kayaknya nyentuh berbagai aspek input sama pemrosesan ya. Nah, latihan berikutnya ini mungkin yang paling sering kita dengar ya kalau konteksnya senam otak atau gerakan sejenis. Gerak silang atau cross-scroll. Gimana nih versi yang dijelasin di sumber ini? Caranya cukup standar sih. Berdiri, terus angkat tangan kanan sama lutut kiri barengan. Sentuhin deh tangan kanan ke lutut kiri di depan badan Anda. Udah gitu, turunin, terus ganti sebaliknya. Angkat tangan kiri sama lutut kanan. Sentuhin tangan kiri ke lutut kanan. Lakuin aja gerakannya gantian, kayak lagi baris di tempat tapi nyilang gitu. Kira-kira 10-15 kali per sisi atau senyamannya Anda aja. Manfaat yang dikaitin sumber sama cross-scroll ini, lagi-lagi nyebut soal membaca, nulis, dengerin, memori, sama koordinasi umum. Tapi penekanan utamanya kayaknya ke fakta kalau gerakan ini secara eksplisit ngaktifin kedua sisi otak barengan. Anda gerakin lengan kanan nyebrang badan buat nyentuh lutut kiri dan sebaliknya, Anda kan secara fisik melakuin aksi yang butuh koordinasi antara sisi kiri sama kanan badan. Nah, tindakan fisik ini diyakini kuat banget ngerangsang komunikasi antara hemisfer kiri sama kanan otak lewat korpus kalosum itu loh, jembatan saraf utama antara dua sisi otak. Ah, iya, corpus callosum. Sama juga perencanaan gerak mungkin ngelibatin area di kedua sisi. Jadi dengan rutin ngelakuin gerakan yang ngedorong komunikasi antar hemisfer ini, teorinya sih kita bisa ningkatin efisiensi sama fleksibilitas pemrosesan otak secara keseluruhan. Nah, ini yang kemudian bisa dukung macam-macam tugas kognitif kayak baca, nulis, bahkan memori. Ini latihan integrasi otak badan yang dasar banget lah. Rasanya cross-scroll ini kayak nyatuin beberapa prinsip yang udah kita obrolin ya. Ada gerakan fisik, koordinasi, sama aktivasi bilateral. Kayaknya emang cukup fundamental ya. Oke, tinggal satu lagi nih latihan yang dibahas di bab ini. Namanya pompa betis atau calf pumps. Wah, ini kedengarannya lebih kayak peregangan ya. Gimana cara ngelakuinnya? Anda berdiri ngadep tembok, jaraknya kira-kira sepanjang lengan lah. Taruh kedua telapak tangan di tembok, selebar bahu, jari-jarinya ngarah ke atas. Terus langkahkan satu kaki, misalnya kaki kiri, lurus ke belakang. Ada jauh ya, sampai tumitnya keangkat dari lantai tapi bagian depan telapak kaki, bola kaki, tetap napak. Kaki depan kanan agak ditekuk dikit. Nah, posisi badan Anda jadi agak miring ke depan, mungkin sekitar 45 derajat gitu. Dari posisi ini, pas Anda buang napas, condongin badan lebih jauh lagi ke arah tembok. Caranya, atukul ke depan, kanan, lebih dalam, sambil secara aktif neken tumit kaki belakang, kiri, ke arah lantai. Harusnya kerasa tuh peregangan di otot betis kaki belakang kiri. Makin dalam nekuk lutut depan, makin kerasa stretchingnya. Terus, pas Anda tarik napas, balik lagi ke posisi awal. Lurusin lutut depan dikit, biarin tumit belakang keangkat lagi. Sumbernya nyaranin lakuin ini 3 kali atau lebih di satu sisi. Satu siklus napas ya pergerakan ya. Buang napas pas meregang, tarik napas pas balik. Kalau udah selesai satu sisi, ganti kaki, ulangi lagi. Nah, ini nih yang menarik. Manfaat apa coba yang dikaitin sama peregangan betis ini? Sumber bilang, ini bantu ningkatin konsentrasi, perhatian, pemahaman, imajinasi, bahkan kemampuan buat nyelesain tugas. Yang lebih unik lagi, sumber ini nyebut kalau latihan ini bisa bantu ngilangin perasaan tertahan atau kejebak. Tahu kan? Perasaan kayak gak bisa maju atau gak bisa ikut serta gitu.
Wah, ini kaitan yang nggak langsung ya ke fungsi kognitif. Ini emang koneksi yang menarik dan mungkin nggak langsung kepikiran ya awalnya. Kalau kita coba sambungin ke gambaran besarnya, peregangan fisik kayak calf pumps ini mungkin kerjanya di beberapa level. Secara fisik, ya jelas ini meregangkan otot betis sama tendon Achilles. Itu kan bisa jadi kaku ya kalau kelamaan duduk atau stres. Ketegangan fisik di bagian bawah badan itu kadang bisa bikin kita ngerasa gelisah atau nggak nyaman secara umum. Iya juga ya. Tapi kaitan sama perasaan tertahan atau nggak bisa ikut serta itu nunjukin ada hubungan yang lebih dalam antara kondisi fisik sama keadaan mental atau emosional kita. Di beberapa pendekatan pikiran tubuh, postur badan sama ketegangan otot tertentu itu dianggap bisa mencerminkan atau bahkan nguatin pola pikir atau emosi tertentu. Misalnya, sikap siap lari atau bertahan itu bisa aja melibatkan ketegangan kronis di kaki. Nah, ngelakuin peregangan yang disadari kayak calf pumps ini, apalagi kalau fokus sama napas, itu mungkin secara metaforis atau bahkan fisiologis ngebantu ngelepasin ketegangan itu. Oh, jadi kayak ngelepasin rem gitu ya? Bisa dibilang gitu, dengan ngelepasin rem fisik ini, mungkin jadi lebih gampang buat seseorang ngerasa bisa maju baik secara harfiah maupun kiasan. Nah, ini bisa dukung kemampuan buat konsentrasi, mulai ngerjain sesuatu, dan nyelesain tugas. Ini pengingat yang bagus sih dari sumber ini, kalau kesiapan mental kita tuh sering banget nyambung sama kondisi fisik kita. Bahkan dalam hal yang kayaknya nggak nyambung kayak ketegangan betis. Ini udah lebih dari sekedar aktivasi otak langsung, tapi ke kondisi fisiologis keseluruhan yang dukung fungsi kognitif. Wah, saya suka cara Anda nyambungin ya. Jadi bukan cuma soal sirkuit otak aja ya, tapi juga kondisi siap dari seluruh sistem tubuh pikiran kita. Ini ngasih perspektif yang lebih holistik ya. Oke, jadi setelah kita bedah kelima latihan ini, tombol otak, angka 8 malas, topi berpikir, gerak silang sama pompa betis, apa sih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini, sumber ini tuh ngasih serangkaian alat fisik yang praktis banget dan gampang dilakuin. Anda bisa coba jadi selingan pas lagi belajar atau kerja, mungkin beberapa menit sebelum mulai rapat penting yang butuh fokus tinggi, atau pas lagi ngerasa buntu aja gitu secara mental. Butuh sesuatu buat nge-refresh sistem. Anggap aja ini kayak cara cepat, gratis buat nyoba ngeriset atau nyegerin koneksi otak badan Anda. Nggak perlu alat khusus, nggak butuh waktu lama, dan kebanyakan bisa dilakuin di mana aja. Apakah ini bakal secara ajaib nyelesain semua masalah? Ya tentu enggak lah ya. Tapi sebagai bagian dari rutinitas jaga kesehatan otak, ini opsi yang menarik banget buat dicoba. Penting banget buat digarisbawahi nih soal ini. Sumber kita kan nyajiin latihan-latihan ini, terus ngeklaim atau ngaitin sama berbagai manfaat kognitif. Ini kan laporan berdasarkan observasi atau teori yang jadi dasar buku itu. Jadi kita harus lihatnya sebagai potensi alat bantu ya, bukan jaminan atau pengganti intervensi medis atau pendidikan kalau emang dibutuhin. Betul, betul. Harus realistis juga ya. Iya. Latihan-latihan ini paling pas dipahami sebagai satu komponen aja dari pendekatan yang lebih luas buat jaga kesehatan otak. Sumber yang sama ini kemungkinan besar juga bahas pentingnya nutrisi yang bagus buat otak, tidur yang cukup berkualitas, stimulasi mental lewat tantangan dan belajar hal baru, ngelola stres, sama ngelindungin otak dari cedera fisik atau paparan zat bahaya. Latihan koordinasi ini tuh salah satu alat dalam kotak perkakas yang lebih gede buat ngerawat dan ngeoptimalin fungsi otak Anda sepanjang hidup. Perspektif yang bagus banget. Jadi ini bukan solusi tunggal ya, tapi tambahan yang menarik dan gampang dilakuin dalam gaya hidup sehat secara keseluruhan. Oke deh, yuk kita coba rangkum poin-poin kunci dari obrolan kita soal bab 14 sumber ini. Intinya adalah, gerakan fisik yang terkoordinasi, bahkan yang kelihatannya simpel kayak gosok titik tertentu, gambar di udara, mijet telinga, gerak nyilang, atau regangin betis, itu disajiin sebagai alat potensial buat dukung macam-macam aspek fungsi otak. Ini nyakup area kayak fokus, memori, kelancaran baca tulis, koordinasi, bahkan kesiapan mental buat bertindak. Dan yang paling penting, ini sesuatu yang bisa Anda coba sendiri dengan gampang. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang agak provokatif ya, yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Ini terinspirasi dari keseluruhan ide di bab ini. Kita tuh seringkali tanpa sadar ya, misahin antara latihan buat badan sama latihan buat pikiran. Mungkin kita ke gym atau jogging buat kesehatan fisik, terus kita duduk diem buat baca, belajar, atau kerja demi kesehatan mental atau kognitif. Seolah-olah dua hal itu beda gitu. Iya juga ya. Sering kepisah gitu mikirnya.
Nah, gimana kalau misalnya ngegabungin gerakan-gerakan simple yang terkoordinasi ini bukan buat gantiin olahraga berat loh ya, tapi sebagai pelengkap aja yang diselipin secara rutin ke aktivitas harian Anda. Mungkin di sela-sela kerja depan komputer, pas istirahat belajar, atau bahkan pas ngerasa pikiran mulai lemot. Gimana kalau ini sebenarnya bagian penting yang selama ini sering kelewat dalam upaya kita ngoptimalin perangkat kognitif kita? Sumber ini, lewat latihan-latihan di bab 14 ini, secara nggak langsung, tapi kuat banget ngasih tahu kalau ada hubungan dua arah yang terus-menerus antara jaga badan tetap aktif, terkoordinasi, bebas dari ketegangan yang nggak perlu, sama jaga otak tetap tajam, adaptif, dan berfungsi optimal. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting buat refleksi pribadi Anda. Udah sejauh mana sih Anda secara sadar mansaatin koneksi tubuh pikiran yang nggak terhindarkan ini dalam hidup sehari-hari? Bukan cuma buat kebugaran fisik aja, tapi juga sebagai strategi aktif buat dukung kinerja kognitif dan kejernihan mental Anda. Wah, pertanyaan refleksi yang dalam banget itu. Bener-bener ngingetin kita kalau kita ini satu sistem utuh ya, bukan cuma otak yang numpang di badan. Semoga obrolan mendalam kita kali ini ngasih Anda nggak cuma wawasan baru ya soal potensi gerakan terkoordinasi, tapi juga beberapa alat praktis yang mungkin Anda mau coba. Mulai sekarang, coba deh perhatiin koneksi ulik antara tubuh dan pikiran Anda sendiri. Terima kasih banyak ya sudah nemenin kami menelusuri sumber kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.